Apa yang dimaksud dengan grup? Ya. Grup itu adalah suatu himpunan yang dikenakan operasi biner. Terus dia harus memiliki 4 sifat. Yang pertama dia harus tertutup. Ya. Yang kedua asosiatif. Terus yang ketiga memiliki elemen identitas. Ya. Dan yang keempat memiliki inverse. Betul. Itu grup ya. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan identitas? Identitas dia kalau dioperasikan sama identitas hasilnya nggak berubah Pak, dia sendiri. Ya nggak? Identitas adalah suatu unsur ya yang apabila unsur yang lain itu dioperasikan terhadap dirinya, hasilnya adalah bilangan atau unsur itu sendiri. Itu identitas. Dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri, betul, itu identitas ya. Baik. Sekarang kalau himpunan bilangan bulat, identitasnya apa? Himpunan bilangan tergantung bulat. Operasinya kali Pak. Betul, tergantung operasinya. Kalau operasinya penjumlahan, identitasnya 0. Kalau operasinya perkalian, 0. Identitasnya 1. Apa yang dimaksud dengan inverse? Saya mau tanya dulu. Kalau penjumlahan ya, lawan, kalau perkalian kebalikan ya Pak? Oh gitu. Jadi kalau menurut saya inverse itu adalah jika sebuah bilangan ya dikalikan dengan apa namanya diproses dioperasikan dengan suatu bilangan, maka hasilnya akan menjadi identitas. Penjumlahan menjadi 0, perkalian menjadi 1. Itu kata kuncinya. Jadi yang namanya inverse ya, inverse itu adalah penghasil identitas. Ya. Kemudian kalau misalnya ada satu tambahan lagi, misalnya dia memiliki sifat komutatif. Seandainya dia memiliki sifat komutatif, maka disebut apa? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Abelian, Pak. Grup abelian, Pak. Ya. Abelian. Abelian ya? Abelian, betul. Grup abelian. Betul, grup abelian. Abelian. Betul, grup abelian. Suatu grup dikatakan abelian apabila grup itu memenuhi sifat komutatif. Komutatif. Ya. Komutatif. Ya. Komutatif ya. Z5 itu anggotanya apa, Bapak Ibu? 1, 3 doang. Ini masih Z 1, ya. 3, Operasinya bilangan bulat. Maaf, operasinya penjumlahan. Perkalian. Ya, himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan ya. 0, 1, 2, 1, 3, 2, 3. Oh ya, 1, 2, 4. 3. Pakai 5 tidak? 4. Pakai 5 tidak? Enggak. Tidak, Pak. Tidak pakai 5. Karena apa? Tidak pakai 5. Kenapa tidak pakai 5? Karena apa? Karena 5-nya adalah 0 ya, kan modulo ya. 0 ya. ini modulo aja di 0. Ya. Ini merupakan grup. 0. Ini merupakan grup, Bapak Ibu. Buktinya apa? Coba Bapak Ibu 3 tambah 4 sama dengan berapa? 7. 7. Kalau modulo 5 dikurang 5 berapa? 2. Ya, 2. 2 ada di grup ini? Ada di sini grupnya? 2 ada di sini? Ada. Itu dia sudah memenuhi sifat tertutup. Kalau kita misalkan tadi Dokter Sigit bilang bilangan bulat ya, itu merupakan grup. Nah, dalam bilangan bulat itu kan ada juga misalkan bilangan ganjil, bilangan genap tuh. Iya, iya. Nah, apakah saya belum baca secara keseluruhan bukunya, apakah itu disebut grup atau subgrup? Atau grup itu berdiri sendiri gitu. Atau dalam dalam definisi yang grup yang sekarang kita pelajari. Oke, baik. Bilangan bulat, kalau himpunan bilangan bulat, ya, dengan operasi penjumlahan, dia grup. Operasi penjumlahan grup. Ya, bilangan bulat dengan operasi perkalian dia bukan grup. Bukan grup. Sekarang saya bertanya balik. Kenapa himpunan bilangan bulat dengan operasi perkalian bukan grup?
Karena nilainya tidak ada apa namanya, bisa jadi di luar daripada nilai yang ini ya, yang ada pada seperti yang tadi nih di Z5 ini kan. Iya, nggak punya inverse, Pak. Betul, karena tidak punya inverse. Tidak punya inverse. Himpunan bilangan bulat, operasi perkalian, inversinya pecahan. Dan pecahan bukan bilangan bulat. Nah, himpunan bilangan bulat, dia dikatakan grup kalau operasinya penjumlahan. Kalau operasinya perkalian, dia bukan grup. Baik. Berarti Pak Sigit boleh nanya? Ya. Berarti untuk setiap himpunan, apakah kita harus ngecek semua empat-empatnya berarti, Pak? Betul. Itu ada di contoh halaman berapa itu? Ya, ada di contoh itu. Saya sudah share yang versi bahasa Indonesianya untuk pertemuan pekan lalu. Bapak Ibu bisa buka itu. Itu di apa namanya, diuji satu persatu. Untuk membuktikan bahwasanya suatu himpunan grup atau bukan, itu harus diuji apakah tertutup, apakah asosiatif, apakah punya identitas, apakah punya inverse, gitu. Itu untuk setiap anggota grupnya ya, Pak? Harus diuji semua anggota grup? Tidak. Untuk menguji, Bapak Ibu harus menggunakan sifat keumuman. Jadi pakai N, atau pakai A, atau pakai B. Ya, tidak harus angka. Jadi kalau Bapak Ibu mencobanya menggunakan angka, nanti dia tidak berlaku untuk semua. Jadi untuk bisa berlaku untuk semua, Bapak Ibu buktikan pakai N, atau pakai A, atau pakai B. Pakai notasi. Salah satu Tim matematika berarti. Misalnya satu gitu ya, ya, untuk mengujinya. Ya, tapi kalau untuk menyangkal, Bapak Ibu boleh menggunakan bilangan. Ya. Misalnya untuk mengatakan bahwasanya himpunan bilangan bulat dengan operasi perkalian adalah bukan grup, maka cukup mengambil contoh. Misalnya 5 itu inverse-nya kalau operasi perkalian adalah 1/5. Karena 1/5 itu bukan bilangan bulat, maka bilangan bulat tidak memenuhi sifat inverse, tidak punya inverse untuk operasi perkalian. Itu boleh begitu. Kalau berarti Pak, semuanya itu harus memenuhi inverse ya, Pak? Kalau grup itu harus memenuhi empatnya. Inverse ya, Pak, intinya harus memenuhi inverse dan empatnya tersebut. Ya, tertutup, asosiatif, inverse, identitas. Ya. Identitas. Betul. Baik, Bapak Ibu, untuk tatap mukanya dicukupkan ya. Itu saya mengirim terjemahan hal-hal penting untuk pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Silakan dibuka di UMK Learning ya. Mudah-mudahan itu bisa membantu ya, bisa membantu. Untuk sementara hari ini kita cukupkan.